mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker yang benar, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan bersalaman tanpa bersentuhan. Dan demi tertibnya acara, kami mohon dapat menonaktifkan nada dari telepon seluler selama acara berlangsung. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional Sekretariat Jenderal DPR dimulai. Diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Sekretaris Jenderal DPR. Petikan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2002-Sekjen-2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 daftar lampiran keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dengan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keempat, hak keuangan dan administrasi pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2002-Sekjen-2022 tanggal 1 September 2022. Nomor nama jabatan 1. Eda Nuryati Esos MA, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 9. 2. Murni Elok Pertiwi SEMAB, Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN. 3. Mahmud SE, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 2. 4. Nina Herlina SH, Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga. 5. Dedi Bagus Prakasa SEMAK, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan. 6. Zulfikor Eskom, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 2. 7. Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim Eskom MAK, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal. 8. Renaldi Setiawan SIP, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran. 9. Aprilia Desi Kurniati SE, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 9. 10. Saifuddin Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 1. 11. Agus Budi Leksono SAP, Kepala Subbagian Analisis Media. 12. Suciati Esos, Kepala Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 13. Adang Firmansyah SP, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga. 14. Ikawati SEMM, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 5. 15. Marianto SAP MAP, Kepala Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. 16. Evi Esos MAP, Kepala Subbagian Tata Usaha Risalah. 17. Siti Nur Aidah SAP MAP, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. 18. Cucu Kusmayati Esos, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Keahlian Bagian Administrasi Badan Keahlian. 19. Kusnadi SIP, Kepala Subbagian Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan Anggota dan Wisma. 20. Lailan Safina Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Anggaran. 21. Giovanni Edison Tekun H. Eskom, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Barang Jasa. 22. Saiful Mukminin Esos, Kepala Subbagian Penyelenggaraan Upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal. 23. Rion Gustaf Esos MIKOM, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 3. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2003-Sekjen-2022, 2004-Sekjen-2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar lampiran keputusan ini.
Kedua, pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. Ketiga, hak keuangan dan administrasi pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2022. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2003-Sekjen-2022, 2004-Sekjen-2022, tanggal 1 September 2022. Nomor nama jabatan 1. Hiti Hidupati SEMAP, Perisalah Legislatif Ahli Madya. 2. Umiyati Esos, Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam dan rohani Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam dan rohaniwan Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat fungsional Sekretariat Jenderal DPR menurut agama Islam dan Kristen dipandu oleh Sekretaris Jenderal DPR. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya pada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah, Demi Allah, ikutilah seluruhnya. Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya
Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis kepada pejabat yang telah ditunjuk untuk mewakili penandatanganan dan para saksi disilakan maju ke meja penandatanganan. Penandatanganan didahului oleh pejabat yang telah diambil sumpahnya beragama Islam. Kami silakan kepada Bapak Hipi Hidupati SEMAP. Kemudian pejabat yang telah diambil sumpahnya beragama Kristen. Kami silakan kepada Bapak Giovanni Edison Tekun H. Eskom. Berikutnya para saksi, kami silakan kepada Bapak Dr. Asep Ahmad Saifullah, SEMSI, selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian kami silakan kepada Bapak Dr. Indra Pahlevi, SIP MSI, selaku Kepala Biro Pemerintahan Parlemen. Dan diakhiri oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI, disilakan dengan hormat. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Sekretaris Jenderal DPR. Saya persilakan untuk mengambil posisi istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media, Bapak Deputi Administrasi, Bapak Kepala Badan Keahlian, Ibu Pelaksana Tugas, Deputi Persidangan, rekan-rekan para pejabat tinggi Pratama, Pak Karo Umum, Pak Inspektur, dan Pak Kepala Biro Protokol dan Humas, rekan-rekan semua para pejabat administrator dan pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan serta undangan hadirin yang berbahagia. Segala puji, syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, hidayah, karunia pada kita semua, sehingga kita hadir di sini dalam pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada 25 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini. Selanjutnya, saya minta pada para pejabat yang dilantik untuk dapat segera bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa target reformasi birokrasi Indonesia tahun 2025 adalah menjadi world class birokrasi. Untuk menuju ke sana, bangsa Indonesia mengalami beberapa tantangan, antara lain yaitu jumlah ASN atau PNS yang semakin menurun. Ke depan akan lebih banyak jabatan bagi PPPK, sedangkan PNS lebih kepada jabatan pembuat kebijakan. Hal tersebut diterapkan dalam Permenpan nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan Permenpan 17 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hari ini telah dilantik pejabat fungsional perisalah legislatif yang bermutasi secara horizontal. Saya berharap ke depan lebih banyak lagi pegawai-pegawai yang beralih ke dalam jabatan fungsional, tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada. Jabatan yang diberikan adalah amanah, maka berikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi demi mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, andal, transparan, akuntabel dalam mendukung fungsi DPR. Jangan ragu terus untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas diri, karena sebagai ASN kita diharapkan mampu bekerja lebih dari sekedar rutinitas saja, tapi kita harus berkarya dan penuh totalitas. Kami bersama tim penilai kinerja akan terus memonitor, mengevaluasi, dan kita tidak akan menunggu 2 tahun untuk melakukan perputaran-perputaran. Kalau di dalam satu lini dianggap tidak mampu bekerja, itu harus saya sampaikan bahwa memang kita atau Anda tidak pantas dalam jabatan itu. Kami akan evaluasi terus seberapa loyal pada organisasi, seberapa Anda menjalankan aturan, semua akan dinilai oleh tim penilai kinerja dan itu akan dievaluasi secara berkala, setiap saat. Nggak mesti nunggu 2 tahun, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Pelayanan kepada DPR, pelayanan kepada Dewan membutuhkan banyak persyaratan-persyaratan. Dulu kita mengenal pelayanan prima. Tentu sekarang dengan paradigma yang berbeda, kita mendengar ada paradigma values, core values berakhlak. Itu semua sebagai acuan, bukan sebagai sekedar jargon belaka. Sama seperti pada hari ini kita mengambil sumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama penguasa alam, itu bukanlah formalitas. Itu adalah janji kita yang harus kita pegang teguh, karena kita adalah manusia beragama. Kita tahu DPR ini adalah lembaga politik yang setiap saat semua kamera, semua lensa mengamati kepada kita. DPR ini seperti rumah kaca, semua orang bisa lihat apapun yang kita lakukan. Untuk itu, saya ingatkan kepada teman-teman untuk menjaga sesuatu yang saya sebut dengan zero mistake. Sekali lagi saya ulangi, zero mistake. Perhatikan setiap langkah, bukan hanya administrasi, saya ingatkan. Teman-teman dalam fungsi lain pun harus cermat. Bagaimana kita menaruh kursi, bagaimana kita meletakkan parkir mobil, bagaimana kita meletakkan air minum. Semua harus dalam kerangka norma yang ada. Jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita di lembaga politik semua semakin hari tentu harus terus belajar, dan belajar. Setiap organisasi sekarang ini berada dalam lingkungan yang dinamis dengan karakteristik perubahan yang sangat cepat atau volatility,
tidak menentu, uncertainty, beragam, complexity, dan tidak jelas, ambiguity, atau dalam manajemen disebut dengan era VUCA, era yang serba tidak pasti, era yang berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan hanyut dan kita tidak akan bisa bertahan. Organisasi akan rapuh dan hancur. Banyak organisasi yang sudah seperti itu. Dengan demikian, Sekretaris Jenderal DPR harus menghadapi setiap perubahan lingkungan dengan mengutamakan fleksibilitas, adaptif, produktivitas, keunggulan kompetitif bersumber dari kemampuan suatu organisasi untuk belajar lebih cepat daripada perubahan lingkungan. Kita sebagai PNS, sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas yang dimiliki, kemudian mengaplikasikan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai sosok pelayan yang responsif terhadap keinginan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, kualitas pelayanan publik di era digital ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh PNS atau ASN. Kita harus menerima tantangan era VUCA dengan kesiapan untuk mampu melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik yang lebih baik, selalu berusaha menemukan cara-cara baru. Saya ulangi, selalu berusaha untuk menemukan cara-cara baru, inovasi baru, inspirasi baru. Karena itulah setiap aparatur dituntut untuk adaptif terhadap teknologi agar mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, efektif, efisien, serta transparan. Penetapan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas bukanlah berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi berdasarkan penilaian atas potensi, profesionalitas, kompetensi pegawai yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Saya ulangi, dengan penuh pertimbangan. Sehingga pejabat yang dilantik harus mampu membuktikan kinerja dan memvisualisasikan kualitas dirinya yang sesungguhnya. Berikanlah pengabdian saudara dengan ikhlas. Jadilah pemimpin yang mampu berkoordinasi. Penjelas yang baik, pendengar yang baik, pemimpin selalu terbuka pada kritik yang membangun. Selain itu, seorang pemimpin harus juga berperan sebagai mentor atau role model bagi bawahannya, agar mampu tercipta lingkungan kerja yang kondusif untuk menghasilkan kinerja tim yang optimal. Begitupun para pejabat fungsional, tingkatkanlah terus kinerja dan kredibilitas saudara, bukan hanya demi mengejar karir dan semata, tapi juga bekerja demi menciptakan hal-hal besar yang lebih mulia, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan melaksanakan amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya pekerjaan apapun yang kita lakukan bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan. Yang lebih penting, saya ingatkan, kita akan bertanggung jawab dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian sambutan kali ini. Selamat bekerja kepada 25 orang pejabat yang dilantik hari ini. Kepada seluruh pegawai, saya ingatkan kembali bahwa ASN harus tepat dalam bersikap, cepat dalam bertindak, cerdas dalam berpikir, dan tuntas dalam bekerja. Selalu saya ingatkan bahwa lembaga DPR ini kita seperti bandul. Seperti bandul, kalau kita melakukan kesalahan 1 cm, di bawah kita sudah mengimbas kemana-mana. Jadi kecermatan dalam bekerja di segala hal, bukan hanya administratif. Teman-teman yang bertugas di lapangan juga hendaknya mencermati betul-betul tugas yang diberikan oleh atasan. Semoga acara kita hari ini menjadi tambahan pahala kita di sisi Allah. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Tuhan beserta kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberian ucapan selamat.
Kepada para pejabat yang baru saja diambil sumpahnya, disilakan berdiri berjajar ke samping. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Sekretaris Jenderal DPR, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti undangan lainnya. Dilanjutkan foto bersama. Kepada seluruh undangan yang hadir, kami silakan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Kami mengundang kepada Sekretaris Jenderal DPR, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta undangan lainnya, serta pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat bergabung foto bersama. Sekali lagi kami mengundang para Sekretaris Jenderal DPR, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, undangan lainnya, dan para pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat bergabung foto bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak dan Ibu, kita foto dulu yuk. Yang baru dilantik kita foto dulu di depan. Para pejabat yang baru saja dilantik, dimohon untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Para undangan lainnya, sesi foto bersama. Andi,